Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Lillahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bila min mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita bacakan, kita istiqamahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasihahud Diniyah, nasihat-nasihat agama, karya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala wa minas sunnati qira'atu suratil Kahfi. Termasuk daripada sunnah pada malam dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Ini suratnya agak panjang, kurang lebih setengah juz. Itu disunahkan kita baca di malam dan di siang hari daripada Jumat. Yang lebih afdal kita baca 3 kali. Bisa malam sekali, habis subuh sekali, dan mendekati kita berangkat Jumat atau ketika kita menunggu jamaah Jumat 1 kali. Jadi 3 kali membaca, atau bisa juga habis sembahyang Jumat membacanya. Dan minimal kesunahan membaca surat Al-Kahfi minimal kita membaca sekali dalam 1 hari 1 malam. Kalaupun kita tidak mampu membaca 1 surat karena terlalu panjang, paling tidak kita membaca mungkin 2 lembar atau 1 lembar. Bagi kita yang mungkin tidak ada waktu membaca terlalu panjang atau kita masih dalam belajar, jadi jangan langsung dilanjuti, langsung habis 1 surat. Kalau bagi kita ini model-model pemoler, orang kalau model-model pemoler katanya semangat. Karena kalau dia menggawi itu habis tutup, oleh sudah menggawi tulang minggu depannya. Kenapa? Panjang benar sekalinya surat Al-Kahfi, 2 jam untuk makan misalnya. Itu bagian lambat pengajinya, bisa 2 jam aja tutup, sejam aja tutup. Jadi kalau kita masih tahap belajar, selembar barang surat Al-Kahfi atau 2 lembar barang. Tapi kalau lancar-lancar aja dia membaca dan sudah rancak, sudah membaca Al-Quran, sudah setiap hari dia baca Quran, bagus, selesaikan. Minimal 1 surat atau 1 kali kita membaca surat Al-Kahfi dalam siang dan malam Jumat. Terserah malam atau siang bacanya. Hadirin rahimakumullah. Orang kalau mengamalkan membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya kepada dirinya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Allah berikan cahaya, wajahnya bercahaya. Orang-orang soleh melihat kepada dirinya itu senang. Kenapa? Orang ini bercahaya. Kalau dia datang kepada waliullah setelah dia baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, waliullah tertuju memandang apa? Ini orang bercahaya, cahaya surat Al-Kahfi. Jangan kita datang kepada wali itu bagi rumah, datang kepada wali hati hilang, datang kepada wali muha memberi rumah karena muha kita nampak banyak khasiatnya.
banyak maksiat, itu bisa nampak di wajah kita, di pandangan para orang-orang saleh, di pandangan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsaru min as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Dan kita dianjurkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi pada hari Jumat dan pada malam harinya. Kalau kita sudah istiqomah baca salawat di hari-hari yang lain, ada yang mungkin istiqomahnya 1000 sehari, ada yang mungkin kurang dari itu 500 kali sehari, ada yang 300 kali aja mungkin sehari, tapi 300 itu sudah termasuk banyak. Kalau orang bersalawat 300 sehari itu sudah termasuk banyak. Menurut sebagian ulama, ada lagi ulama mengatakan 700 paling sedikit. Artinya paling sedikit orang dikatakan banyak bersalawat itu ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 1000 paling sedikit. Kalaupun di hari-hari yang lain sudah dia istiqomah bersalawat kepada Nabi, maka diusahakan di hari Jumat itu kita tambah semangatnya dilebihi daripada biasanya. Biasanya 1000 dilebihi misalnya 1500, 2000 atau 3000. Memperbanyak bersalawat kepada Nabi di hari Jumat dan di malam harinya. Salawat itu lain yang qasidah-qasidah. Qasidah belum tentu salawat. Qasidah itu bukan belum tentu salawat. Kalau qasidah ada salawat ala Muhammadnya atau ada sholli ala Muhammadnya, ada shollu ala Muhammadnya, lain apa? Lain salawat namanya. Kadang-kadang di situ menyebutkan nama Nabi Muhammad atau gelar Nabi Muhammad, dan kadang-kadang di situ ucapan salawat kepada Nabi Muhammad, itu lain salawat namanya, biar qasidah. Contohnya kayak apa qasidah yang lain salawat? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Itu lain salawat, itu doa. Itu doa biasanya dibaca setelah kita membaca Al-Qur'an. Banyak yang dinyanyikan oleh qasidah-qasidah yang dilantunkan oleh tukang qasidah yang ada di YouTube itu bukan semuanya salawat. Jadi hendaknya dia mengamalkan khusus salawat ini, jangan mengamalkan qasidahnya. Belum qasidah aja seharian dua salawat belum tentu salawat itu lagi. Belum tentu itu salawat. Itu qasidah mungkin nasihat-nasihat, di situ mungkin ada doa dalam qasidah tadi, tapi belum tentu itu salawat kepada Nabi, kecuali yang jelas-jelas misalnya apa itu? Yang salawat al-busyra itu. Apa lagunya? Allah. Intinya salawat yang khusus saja sudah, yang kita amalkan seperti apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu ringan banget, pendek banget. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringan-ringan aja. Hadirin rahimahullah, kalau kita jabarkan keutamaan salawat sangat banyak sekali. Di antaranya keutamaan membaca salawat kepada Nabi adalah mudahnya terkabul hajat kita, mudahnya tercapai apa yang kita hajatkan. Apalagi kalau kita bisa mengamalkan dalail khairat, salawat dalail khairat itu luar biasa. Kalau guru pun, seorang guru kalau hendak kuat dalam dakwah, amalkan dalail khairat. Atau biar seorang pedagang kalau hendak sukses dalam perdagangan itu, amalkan membaca dalail khairat. Apapun yang pian hajatkan, apapun yang pian inginkan, kalau pian mengamalkan salawat dalail khairat akan dimudahkan. Itu kisahnya salawat dalail khairat itu. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Yazuli. Jadi Sidin ini pada suatu ketika hendak mengambil baju wudu di dalam sumur. Ternyata timbanya meledak. Lalu beliau ini
bingung aja ya. Jadi caranya mengambil baju ini banyak kayak begitu. Maka beliau pun dalam keadaan seperti itu dilihat oleh anak perempuan. Ada kekanakan Babinian melihat si Syekh tadi itu bina kebingungan. Ditanya oleh beliau, kenapa dia wahai Syekh? Aku ini anak guru, tapi kalau mau ambil baju ada timbanya. Kenapa dia bingungnya masalah kayak ini? Dia bingung. Diludahi oleh Babinian tadi, naik bajunya. Maka salah Babinian tadi. Lalu si Syekh tadi itu takut lawan Babinian tadi. Kenapa? Biar ini kekerapan. Apa yang dia amalkan? Wahai anak. Maka orang tadi Babinian yang harus tadi mengatakan ulun mengamalkan memperbanyak salawat kepada Nabi. Masa kian ini sudah mengisi gelar Syekh, kian ini terkenal di sini. Masa kian masalah kaidahnya kebingungan? Aturannya kian ini sangat mudah untuk menaikkan air sumur itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli tadi mulai saat itu bertekad hendak mengarang buku salawat, yaitu salawat Dalailul Khairat. Itu beliau karang. Itu sebabnya karena beliau melihat karomah daripada anak kecil bisa menaikkan air sumur dengan hanya diludahinya saja. Itu hanya salah satu contoh kemudahan yang didapatkan oleh orang yang memperbanyak salawat. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan oleh orang yang mengamalkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka itu kita yakini betul-betul. Tapi hendaknya tujuan utama kita banyak membaca salawat kepada Nabi itu tujuan utama itu adalah menghubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad, menghubungkan hati kita atau menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkabulnya hajat, dimudahkannya segala urusan dengan berkata baca salawat, itu adalah hadiah daripada kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membaca salawat kepada Nabi, itu bacaan salawat kepada Nabi itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Walaupun membacanya dalam keadaan riya, berakal, membacanya ini dalam keadaan riya, bahkan disebutkan dalam kitab itu walaupun bil kibri dengan kesombongan, membaca salawat sombong. Ada yang membaca pertama orang menentang, ada orang apa mengolah status kayak itu, ada apa aja kalau baca salawat itu walaupun sombong ada apa aja, jadi itu jujur banget. Lalu mencari-cari kita punya dasar jujur. Yang belum rancang mendengar orang baca salawat dengan riya itu tak diterima oleh Allah dan tidak ada pahalanya tetap. Yang sombong mana? Baca salawat dengan sombong tetap dalam pahala. Jadi belum jujur juga. Jadi kita punya dasar jujur ada. Nah ini keutamaan salawat. Maka kita membaca salawat ini pasti ada pahalanya. Kalau kita salat tahajud, salah sedikit hati kita riya, sombong, habis pahala tahajud. Kalau kita sedekah, ada riya, ada ikhlas, sombong, habis pahala sedekah. Tapi kalau kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, pasti pahala tadi terjaga sampai kita dapatkan kelak balasannya di hari kiamat. Pasti sudah. Makanya orang yang betul-betul paham tentang keutamaan salawat, dia akan
tergugah hatinya supaya tahajud juga. Wah, dalam hatinya perasaan kayak itu, perasaan aku ini menyampaikan kalau aku istiqomah tahajud karena hendak supaya orang semangat juga tahajud. Ternyata di dalam hatinya tercampur juga dengan sifat ria. Tidak murni hanya ingin mengajak orang supaya tahajud juga, tapi ada juga campuran ria, habis pahalanya. Tapi kalau selawat, nah paling aman. Makanya dibanyakin selawat itu modal kita. Sedang kita memperbanyak daripada pahala kita yang akan kita ambil balasannya kelak di akhirat. Hadirin hadirat rahimahullah. Kemudian fa'alaika bidzalika, hendaknya kita melakukan itu dari baca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi di malam dan hari Jumat. Wa bil quburi wal jum'ati, dan hendaknya berbagi-bagi menuju salat Jumat. Berbagi-bagi itu yang paling bagus, yang paling afdal, habis sembahyang subuh ada bulik lagi sampai Jumatan, itu paling afdal. Jadi istilah batas sudah bersama, mungkin bersama minuman atau bersama makanan silakan. Anak bersama makanan sampai makan pagi. Nah, jadi istilah sebelum berangkat sholat subuh siapkan sudah pakaiannya, siapkan sudah apa sanggup minumnya, sanggup bekal makannya sampai hari Jumat. Diiktikaf dari subuh sampai sembahyang Jumat, sampai selesai sholat Jumat. Itu lebih afdal. Tapi kalau dalam awalnya itu mungkin pian pulang jam 9, mungkin pian pulang jam 10, mungkin pulang jam 11. Nah, tapi kalau dalam awal usahakan berangkatnya sampai ke masjidnya sebelum dimulainya khutbah. Kemudian habis itu kan, kalau habis itu sudah ada dapat bagi sudah sedekah yang rancang kita jelaskan itu, pahala sedekah. Orang yang paling pertama datang mendapatkan pahala sedekah unta. Orang yang datangnya di waktu kedua seperti sedekah sapi. Orang yang datangnya di waktu yang ketiga seperti sedekah kambing. Orang yang datangnya di waktu keempat seperti sedekah ayam. Orang yang datangnya di waktu kelima seperti sedekah hintalu. Nah, orang yang datangnya ketika sudah khutbah dia disampaikan ada dapat pahala sedekah. Jadi yang datang mulai subuh dari itu, yang menyelaju tadi, nah itu tuh dapat pahala sedekah unta. Nah, kalau kita bersedekah unta, ada cukup duitnya. Tapi dengan seperti itu dapat pahala seperti bersedekah unta, luar biasa pahalanya. Nah di waktu-waktu kedua, mungkin di waktu-waktu kedua tuh sekitar jam 7 kah, nah sekitar jam 7 kah datang, nah itu dapat pahala seperti sedekah sapi, seperti sedekah sapi. Kemudian di waktu ketiga seterusnya itu panjang kalau dijelaskan. Nah kemudian wa aqallu dzalika, dan paling sedikitnya orang itu berpagi-pagi hari untuk berangkat sholat Jumat, antaruha bainaz zawal wa ma'ahu, hendaknya dia berangkat sebelum zawal atau berbarengan dengan zawal. Nah, zawal itu tergelincirnya matahari. Walaysa minas sunnati ta'khir salatil jum'ati hatta yamdiya nisfal waqti aw nisfu, hatta yamdiya nisful waqti aw nahwu. Bukanlah termasuk daripada kesunahan orang mengakhirkan sholat Jumat sampai berlalu. Jadi kada disunahkan menunda sholat Jumat. Misalnya panitia masjid memberikan kebijakan sholat Jumat kita di pasar Sabtu ini kita mulai jam 2 misalnya. Itu kada sunnah. Ada sunnah hukumnya mengakhirkan sholat Jumat kepada setengah waktunya. Jadi sholat Jumat itu sunnahnya apa? An-nusalliya awwal
Jadi kadang ditunda-tunda lagi, afdalnya di awal waktu. Wa qul rahimakallah hasanal isqa' wal istima', dan jadilah engkau orang yang bagus di dalam mendengarkan khutbah, artinya mendengarkan khutbah dengan sesama. Jangan ketika khutbah disampaikan kita malah anak kuring. Waktu khotib belum naik, sigar mata menolak tolak kanan, tolak kiri. Sekali khotib naik ke atas mimbar, mulai kita anak kuring. Nah, jangan dipaksakan untuk betul-betul mendengarkan khutbah. Apalagi bagi orang yang ada pernah hadir ke pengajian, yang tidak ada kerutinannya untuk hadir ke pengajian, maka ini satu-satunya waktu dia dalam seminggu mendengarkan tausiah, mendengarkan arahan-arahan agama. Sudah kalau bisa hadir ke pengajian, hari Jumat guring pulang waktu orang khutbah. Gimana lagi dapat ilmu? Dapat ilmu di YouTube. Di YouTube itu ada berataan muncul. Di YouTube itu banyak yang mencaur juga. Di YouTube itu banyak yang membawa orang supaya benci Habib. Di YouTube itu banyak membawa orang supaya ambil tahlilan. Di YouTube itu banyak membawa orang supaya membenci sahabat. Di YouTube ya jangan sembarangan belajar di YouTube, apalagi di Google. Aku kalau perlu lagi ya ada pengajian atau bertakun lawan guru, bertakun di Google aja sudah rawat. Bertakun di YouTube sudah rawat, jangan aja. Apapun di YouTube itu ada. Hendak bertakun kayak hukumnya kami berdiri, tulis di YouTube hukum kencing berdiri, keluar tuh. Cuma gurunya tuh siapa? Kecuali yang sudah ada guru yang rancang di YouTube yang sudah diketahui sidik itu kada menyalahi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka tulis ngarannya. Misalnya yang aman nih, kalau pian hendak mencari di YouTube yang aman tuh, kalau pian hendak bertakut atau hendak mencari suatu masalah atau suatu hukum, Buya Yahya, hanya tulis apa yang hendak pian lakukan, Buya Yahya, hanya tulis kencing berdiri. Maksudnya lain Buya Yahya apa kami berdiri, karena maksudnya kita ini hendak menjelaskan tentang kami berdiri, apa hukumnya, haramkan, makruhkan, mubahkan, muncul jawaban sendiri. Nyata sudah yang menjelaskan sendiri itu aman. Tapi kalau dia menulis kencing berdiri sekalinya, yang muncul banyak mana ustadznya, macam-macam tuh. Nah, ada tahu ini akidahnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah atau siapakah? Ada tahu kita. Nah, atau liberal kan? Kalau masalah kencing berdiri itu masih aman, tapi kalau kita bertakut masalah yang lain yang merupakan akidah, bahaya. Nah, macam-macam itu jawabannya. Nah, itu. Jadi kembali lagi kepada pembahasan, yaitu ketika kita sholat Jumat atau ketika kita ketika di waktu disampaikannya khutbah Jumat, hendaknya kita mendengarkan dengan baik kepada khutbah dan nasihat daripada khatib. Watta'id bima tasma'u, dan ambillah nasihat dengan apa yang telah kau dengarkan. Ambil, jangan ketujuhnya itu menentang. Disampaikan oleh khatib bujur dua kan guru menyampaikan bujur dua kan sudah lain aliran yang ketujuh bid'ah, lain aliran yang ketujuh mencaci sahabat, lain gurunya bujur deh yang diundang khutbah di sini itu nyata sudah membuat kita juga. Lalu kita mendengarkan khutbah bujur dua kan kalau percaya aku. Nah, ini penyakit umatnya ini nih, banyak ada percaya lewat ulamanya, merasa lebih pintar daripada ulamanya. Ini kalimat. Apalagi kalau di media sosial, aduh kacau sudah lihat. Jadi banyak ceramah-ceramah buat ulama kita, kalau dipajang di media sosial itu komen
saja guru ulun Habib Taufik Assegaf, HP itu nang kayak pasar presiden. HP itu nang kayak pasar dan seribut orangnya. Karena pemerintah guru dia di pasar itu kan, oh yang mengaku dia orang berjualan, orang berjualan nyata ribut juga. Baju, es, lanting, obat. Banyak orang menguciakan, maka itu karena kalau diatur. Begitu juga di media sosial itu, kalau sudah ada ulama dipajang videonya di media sosial, kemudian ada komentar itu macam-macam tuh, ada yang memuji, ada yang menyambati, maka dikurangi ya sudah membaca yang lain itu sakit hati dia membaca. Hadirin rahimahullah. Maka dari itu apa? Ketika kita mendengarkan nasihat itu, ambil nasihatnya, dipakai. Jangan tertuju menyalahkan kepada tuan guru, jangan tertuju menyalahkan kepada khatib, kecuali dia orang alim juga. Kalau dia orang alim juga, ada diisi dalilnya. Memang yang disampaikan khatib tadi mungkin salah, dan dia tahu itu salah secara jelas, maka ada apa? Dia orang alim. Tapi kalau dia orang awam, jangan tertuju menyalahkan kepada orang alim. Tapi ambillah daripada nasihat orang alim tadi yang bisa dia amalkan. Yang kada mau dia amalkan, asalkan itu lain kewajiban, kalau bisa dia amalkan. Hadirin hadirat rahimahullah. Kemudian wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun wa muqatabun bidzalika, dan rasakanlah dengan dirimu, dengan jiwamu bahwasanya ketika kamu mendengarkan khutbah itu, kamu yang dinasihati. Ketika kita mendengarkan khutbah, mendengar ceramah, mendengar nasihat, hendaknya nasihat tadi untuk kita. Jangan nasihat tadi ditujukan kepada tetangga, kepada kawan, kepada orang. Jadikan nasihat tadi untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau ternyata yang dinasihati tadi memang betul menasihati tentang diri kita, ada misalnya kesalahan kita yang dinasihati oleh tukang khutbah atau tukang penceramah, ambil itu, berusaha untuk berubah. Jangan orang terus ketika tukang khotib misalnya menjelaskan, jangan kita menjadi orang pelit. Oh, yang pelit itu tetangga orang sebetulnya orang yang ceramah tadi itu diarahkannya lawan tetangga. Jangan kita malas mengerjakan salat. Kerjakanlah salat dengan ikhlas. Itu kawan itu oleh mana sembahyang, kalau sembahyang pun terpaksa karena ikhlas. Awan pulang yang dia orang kata hadis Allah dan arahkan kepada diri sendiri. Setiap kita mendengar ceramah, setiap kita mendengarkan khutbah, arahkan kepada diri sendiri. Itulah orang yang merasa rendah, orang yang bertawadhu, ada merasa tinggi daripada orang, tapi berusaha untuk memperbaiki. Kasyaf itu ada dua. Kasyaf atau mukasyafah itu ada dua. Ada kasyaf itu mengetahui aib orang, mengetahui keadaan orang, bisa menebak hati orang. Itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika orang mengetahui aibnya diri sendiri. Itu kasyaf yang luar biasa. Kalau orang kasyaf bisa mengetahui hati orang, mengetahui aib orang, mengetahui kesalahan orang, itu anugerah daripada Allah. Tapi kalau orang mengetahui aibnya diri sendiri, aib dirinya sendiri, oh aku ini masih malas sholat, oh aku ini masih suka maksiat, oh aku ini subuh sering kesiangan, oh aku ini sholawat masih sedikit. Orang ini kasyaf yang luar biasa ini. Terkadang kalau kita kasyaf mengetahui hati orang, mengetahui kelakuan orang, kita jadinya rusak hati kita. Itu ahli maksiat, itu ahli neraka, itu ini. Tapi kalau kita tahu lawan aib diri kita sendiri, maka kita akan mungkin husnuzon lawan orang, dan dengan diri kita merasa kita hina, merasa kita ini ahli maksiat, merasa kita ini adalah orang yang paling
Wa minal bid'ah munkar, termasuk daripada bid'ah yang munkar, yaitu ta'akhur ba'di ahli al-aswaqi wal khirafi min alladziina tajibu 'alaihim al-jum'ah 'anil maji'i ilaiha, yaitu berlambat-lambat datang ke masjid bagi orang yang bekerja di pasar atau orang yang bekerja di pabrik dan lain sebagainya, ataupun bekerja buruh dan lain sebagainya. Pokoknya semua pekerjaan orang-orang yang bekerja di hari Jumat, di pagi hari Jumat, lalu dia itu lambat hadir kepada pelaksanaan hari Jumat, ini termasuk bid'ah yang munkar. Kalau orang sudah azan, inya masih begawi, ini haram hukumnya. Orang sudah melakukan azan, masih berjualan pentol, haram hukumnya. Yang menjual dapat dosa, yang menukar dapat dosa juga. Yang pegawai buruh dapat dosa, yang pegawai di pabrik dapat dosa. Kecuali acil-acil kan apa ya? Acil-acil kita sama wajib Jumat. Acil-acil, tapi yang menukarinya beginian juga. Yang menukari ini beginian juga. Tapi kalau acil-acil berjualan, yang menukari bapak-bapak. Bapak-bapak tadi itu kenapa jadi ke warung? Bapak-bapak itu ke masjid sudah kasih. Kenapa sahabat aja singgah ke warung buka rokok? Ke warung boleh aja, atau sebelum azan itu boleh masih. Kalau sudah azan, azannya azan kedua kan azan dua kali kalau Jumat. Azan pertama itu kadang-kadang belum masuk waktu lagi tuh. Sebagian masjid itu azan pertama belum masuk waktu lagi, azan kedua hanya ujung-ujung masuk waktu. Azan kedua itu pada boleh lagi kita melakukan apa-apa kecuali persiapan untuk sholat atau kita menunggu sholat. Itu lagi. Yang berjualan pertolongan, enak-enak pak berjualan apa? Ada aja rezekinya, enak aja rezekinya. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau sudah ditunaikan salat Jumat, silakan menyebarlah kalian begawian pulang. Menyebar kalian lagi di bumi untuk mencari nafkah, silakan. Waktu salat Jumat, waktu sudah azan kedua, stop dulu. Jadi termasuk daripada kemungkaran orang melambat-lambat datang ke masjid, sedangkan dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Kalau lambat ke masjid tapi inya itu dalam rangka mempersiapkan berangkat ke masjid, itu kada berdosa. Misalnya azan kedua, inya ini masih persiapan baju, cari kopiah, itu kada berdosa. Kenapa? Karena inya itu dalam rangka mempersiapkan hendak ke masjid, itu kada berdosa. Yang berdosa tadi itu sudah azan kedua masih membeca, sudah azan kedua masih berjualan perkol, sudah azan kedua masih begawian di pabrik, maka ini berdosa. Kemudian wa yajibu 'ala ulatil umur an yahmiluhum 'ala dzalika, dan wajib atas pemimpin di daerah tersebut untuk mengajak mereka yang lambat datang ke masjid karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Itu wajib bagi pemimpin untuk mengatur mereka, mengajak mereka, memberikan seruan kepada mereka. Itu gunanya pemimpin itu juga. Jadi pemimpin mungkin kayak kepala desa, RT, itu memberikan himbauan kepada masyarakat agar jangan ada yang masih bekerja ketika sudah azan kedua. Orang itu kalau jadi pemimpin, kalau bujur-bujur jadi pemimpinnya, pahalanya besar. Bayangkan namanya bupati, tinggal tanda tangan aja jadi masjid, tanda tangan jadi tempat ibadah, tanda tangan jadi kebaikan-kebaikan, jadi tempat-tempat yang di situ akan dilaksanakan kebaikan. Luar biasa. Dengan tanda tangan tadi pahalanya benar untuk bupati. Dan
kalau salah juga dalam memimpin itu salah, dalam memimpin itu tidak amanah, tanda tangan tadi bisa membawa dia mendapatkan dosa yang sangat banyak. Ada orang mau diskotik tanda tangan. Oh, setiap kali orang bermaksud di diskotik tadi dapat dosanya berarti itu. Nah, jadi hendaknya pemimpin juga menganjurkan kepada masyarakatnya untuk cepat-cepat berangkat ke masjid. Ini bagus sudah di sana kan kayak apa? Ada setiap malam Jumat ada pengajian di masjid Darul Azhar. Apa namanya masjidnya itu? Masjid anak yatim sana itu ada rutinan. Nah itu bagus. Kemudian wa yu'aqibu man takhallafa min 'alimati ba'da ta'lifi wal inzar. Dan pemimpin menghukum kepada masyarakatnya yang sudah diperingatkan untuk cepat-cepat ke masjid, akan tetapi dia tidak cepat ke masjid, dihukum, ada hukumannya. Nah, ini ngalim bisa bilang ini aneh bang. Kepala desa menghukum orang terlambat Jumatan, atau bupati menghukum orang terlambat Jumatan, ada dapat kayak itu masih. Tapi kan ini madani, sebenarnya Serambi Madinah, cocok aja berarti Serambi Madinah. Serambi Madinah memberikan aturan seperti itu cocok dengan namanya, dengan semboyannya. Nah, kemudian wala rusata lillati uqul fitan idza dikwa majadri majra. Dan tidak ada uzur bagi pemimpin untuk meninggalkan itu dan apa yang semisal daripada itu. Apalagi para ulama hendaknya menyampaikan juga masalah ini. Nah, menyampaikan juga masyarakat. Makanya penting banyak pengajian itu penting. Yang kayak ini lah. Ada pengajian setiap seminggu sekali itu penting. Banyak yang ada kita ketahui, banyak yang masih kita belum pernah mendengar daripada ilmu agama. Kemudian kita hadir majelis, kita dapat sedikit demi sedikit tiap minggu. Itu membuat perubahan dalam diri kita. Kita mungkin banyak ada sadar, sering ada sadar bahwasanya selama ini kita sudah banyak berubah. Karena apa? Karena rancang mendengar ceramah, mendengar pengajian, banyak perubahan. Mungkin ibadah kita tambah semangat, mungkin kita tambah jauh dari maksiat, mungkin tambah ahli zikir, tambah ahli sholawat, tambah ahli baca Quran. Ada perubahan dalam diri kita. Jadi jangan kita anggap aku hadir ke majelis kayak itu aja. Ada juga perubahan dalam diriku, ada perubahan konkret dalam rasa. Coba pian bayang kita, pian pikirkan, ingat-ingat mulai pian dulu, mulai pian hanya beribadah, hanya taubat tiap kali di pengajian. Pian pikir-pikir apa perubahan pian selama ini. Banyak perubahan pian. Maka jangan pernah bosan untuk selalu mendengarkan ilmu-ilmu agama. Dan kasihan sekali orang-orang yang katanya tertarik mendengarkan agama, ada tertarik mendengarkan ilmu, ada tertarik hadir ke majelis. Itu sangat banyak tertinggal informasi tentang ilmu agama, sehingga tidak ada perubahan ilmu itu aja. Sembahyang ada atau sembahyang bolong-bolong, kenapa? Karena ada pembuka untuk dirinya, untuk dia semangat beribadah kepada Allah. Coba kalau orang hadir majelis, mungkin dia masih bolong-bolong sholatnya. Ketika dia hadir majelis, mendengarkan ceramah, jangan lagi kurang daripada 5 waktu mengerjakan sholat. Karena orang itu sekali aja pada sembahyang, azabnya sangat lama dalam neraka. Sekali aja seumur hidup sholat 5 waktu, tapi sekali kita sembahyang, maka azabnya dalam sebuah riwayat 500 tahun. Azabnya sekali kita sembahyang 500 tahun itu kada sama lawan 500 tahun di dunia, karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, berarti kan itu dipikir-pikir, ya Allah, ngerinya banget. Mulai ini aku takutan sudah meninggalkan sembahyang, lantas azabnya di neraka. Mulai ini sholat-sholat yang dulu kodoi, takutan juga keluar neraka. Jangan sampai aku meninggal ada sholat yang dulu aku
lagi, punya sudah menyicil tiap hari di pondok. Sekalinya belum meninggal sudah. Nah, insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sudah nih. Kemudian wa ma wallahu amra ibadihi illa liyuqimu fihim sya'ira dinihi wa yaqimu 'ala iqamati faraidih wa ijtinabi maharimih. Dan para pemimpin hendaknya mengajak masyarakatnya untuk menegakkan fardu-fardu daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak kepada masyarakatnya untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para umara dan para ulama ini bekerja sama untuk membangun masyarakat yang taat kepada Allah dan jauh daripada manusia. Itu bekerja sama antara umara dan ulama. Jadi hendaknya setiap pemimpin itu marah lawan guru. Dan yang paling bagus itu pemimpin tadi itu jangan tapi rancak mengiau guru wadahnya. Pemimpin tadi datang lawan guru, guru, adakah arahan dari dia, adakah nasihat dari dia, kayak itu pemimpin yang bagus. Jangan guru ditelepon, guru bisa ke rumah guru. Anggap ada yang dipanggilkan guru aja. Harapnya pak guru yang dikiau. Jadi ada dulu isi kawan luar biasa sih ini. Si ini paling ada ketujuh kalau orang itu salah pandir kalau mengundang guru. Jadi ada orang baru bawa-bawaan gitu. Anu jadi itu setiap hari Jumat, kemudian guru-gurunya tiap hari Jumat disuruh makanan dia tuh di satu rumah makan gitu. Disuruh memang katanya, guru tadi, wanita nggak menyuruh guru, orang tuh ngundang, gitu, ngundang makanan. Kalau disuruh itu ada banget guru. Gitu. Jadi bahasanya jangan menyuruh guru, bahasanya mengundang. Nah jadi para pemimpin mulai ini, baik RT-nya, RW-nya, kepala desanya, bupatinya, DPR-nya, kalau dia mengisi guru, jangan guru tadi seenaknya dia mengiau ke rumah bang, kalau ini ke rumah modelnya kayak apa? Kecuali acara tahlilan, guru dapat lawan guru, anak minta arahan lawan guru, anak minta nasihat, sini yang datang lawan guru, walaupun rumah guru halus. Walaupun guru tadi lain orang yang terkenal benar, datang lawan guru kayak itu. Nah itu yang dianjurkan. Makanya dalam hadis itu ada ancaman ulama yang apa? Yang mau mandir pada umaro itu kan bagus. Ulamanya ini yang datang harus pada ulama pada pemimpin. Apa maksudnya? Terbalik. Aturannya pemimpin tadi yang mondar-mandir datang pada ulama, jangan ulama yang mondar-mandir datang pada pemimpin. Jadi bukan berarti kada boleh ulama itu marah kalau umaro, bukan berarti kada boleh, tapi caranya itulah yang jujur. Umaro yang mendatang, jangan ulama yang mendatangi umaro, kecuali sesekali ada memang kepentingan yang kadang kala diselesaikan, kecuali di rumahnya umaro tadi atau di kantornya. Kalau ada sebuah penting ada apa mengundang ulama tadi ke kantor. Nah itu. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang suka mengamalkan daripada ajaran agama, mengamalkan kesunahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan mengerjakan kepatuhan dan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.